Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang paling Allah cintai, yaitu masjid, di majelis yang dimuliakan, majelis ilmu, masih di bulan yang istimewa, yaitu bulan Rabiul Awal, bulan di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Dan insyaallah di bulan Rabiul Awal ini akan kita manfaatkan untuk bagaimana mengenal Nabi Muhammad SAW, termasuk diantaranya syama'il atau sifat syama'ilun Nabi atau asyama'il al-Muhammadiyah, sifat dari Nabi Muhammad SAW yang tujuannya apa? Supaya kita bisa meneladani. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Ahzab ayat ke-21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada pada diri Nabi Muhammad SAW uswatun hasanah, teladan yang baik, contoh yang baik. Maka kemudian supaya kita bisa meneladani apa yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW, maka perlu kemudian kita belajar, cari tahu keteladanan apa yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW, yang sehingga kemudian kita bisa meneladani beliau SAW. Salam dan salawat senantiasa tercurah limpahkan atas Nabiullah Muhammad SAW beserta kepada keluarga beliau SAW, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam ila yaumiddin. Dan yang ketiga, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita akan mengenal, kita akan mencari tahu. Yang dengan itu nanti kita akan bisa meneladani dari akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah. Akhlaknya beliau sallallahu alaihi wasallam ini kalau bahasa sertifikasinya langsung mendapatkan sertifikasi dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Qalam ayat keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Kamu di sini yang dimaksud adalah Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki akhlak, memiliki budi pekerti yang agung. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian tepatlah bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk membaguskan atau menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini diutus untuk membaguskan atau menyempurnakan akhlak, untuk mengajarkan kepada kita bagaimana akhlak yang mulia. Karena berbicara tentang akhlak ini penting jamaah, sebab ketika Nabi Muhammad SAW ditanya tentang perkara yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga, maka beliau menjawab taqwallah wa husnul khuluq. Dua perkara yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Sebaliknya, dua perkara yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka ada dua, dan dua-duanya adalah akhlak yang buruk. Yang pertama adalah al-fammu, yaitu mulut, wal farju, kemaluan. Dosa mulut dan dosa kemaluan. Ini kan dosa akhlak yang buruk, Pak. Ini pentingnya akhlak, ya. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke hadis bahwasanya Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Maka kalau kemudian saat ini pendidikan, di dunia pendidikan ada istilahnya apa? Pendidikan berkarakter, pendidikan karakter. Maka siapa orang yang paling berkarakter? Siapa orang yang paling berakhlak mulia? Siapa orang yang memiliki akhlak yang agung? Tak lain dan tak bukan Nabi Muhammad SAW. Maka hendaknya kurikulum yang dibikin untuk kemudian pendidikan berkarakter tadi hendaknya memperdalam, memperbanyak pengetahuan, mengenali secara lebih mendalam tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau memang pengen pendidikan berkarakter, maka salah satu kurikulumnya yang harus dipelajari dan wajib dipelajari adalah Syama'ilun Nabi atau Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, dan juga kemudian Sirah Nabawiyah. Karena beliaulah Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling berakhlak mulia, memiliki budi pekerti yang agung, yang langsung diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara kita ini kan belum ada yang mengakui kan ya. Nabi Muhammad ini Masya Allah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan akhlaknya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan yang terpesona dengan keagungan akhlak Nabi Muhammad SAW, dengan keindahan dan kemuliaan akhlak beliau SAW, bukan hanya orang Islam, Pak. Bukan hanya orang beriman, bahkan mereka yang bukan Muslim sekalipun, bahkan mereka yang bisa dibilang musuh Islam, yang memusuhi juga Nabi Muhammad SAW, mereka mengakui, mereka terpesona, mereka tertarik akan keindahan, kemuliaan, keagungan akhlak Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang dulu, orang-orang jahiliyah, mereka musyrikin Quraisy dan mereka musuh-musuh Islam, kala itu mencari celah jeleknya Nabi Muhammad,
mencari celah buruknya Nabi Muhammad SAW untuk kemudian dijatuhkan, kemudian direndahkan, tidak bisa. Saking mulianya akhlak beliau SAW. Dan memang beliau ini orang yang maksum, terjaga dari dosa, yang sehingga beliau ini tidak pernah berbuat buruk, tidak punya dosa. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lihat Raja Oman yang sezaman dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Julandi. Al-Julandi ini Raja Oman. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengutus Amr bin Al-As kepadanya untuk mendakwai, mengajaknya masuk Islam. Jadi Raja Oman yang bernama Al-Julandi ini awalnya bukan Islam. Tapi bagaimana kita lihat Al-Julandi, si Raja Oman ini melihat akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Ini orang yang bukan Muslim. Raja Oman yang bernama Al-Julandi ini berkata, demi Allah, Nabi yang ummi, buta huruf, ya, Nabi yang ummi ini tidaklah memerintahkan sesuatu kecuali ia pasti yang pertama kali melakukannya, dan tidaklah ia melarang sesuatu kecuali ia yang pertama kali meninggalkannya. Sesungguhnya jika ia menang, ia tidak merendahkan, dan jika ia kalah, ia tidak gelisah. Ia penuhi semua perjanjian, dan ia melakukan semua yang dijanjikan, dan aku mengakui bahwa ia seorang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Ini akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kita ini apakah krisis orang pintar, Pak? Enggak. Di Indonesia ini banyak orang pintar. Lantas apa krisisnya di kita? Krisis keteladanan. Sosok pemimpin yang bisa menjadi teladan, itu kita krisis, Pak. Pemimpin yang pintar banyak, tapi pemimpin yang bisa jadi teladan, krisis kita. Maka mulai dari teman-teman ini, muda-muda yang besok akan jadi pemimpin. Nah, mulai sekarang cobalah kemudian melatih diri bagaimana kemudian sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq ketika wafatnya Nabi Muhammad SAW? Abu Bakar As-Siddiq kemudian bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah radhiyallahu anha, apa yang sudah dilakukan Rasulullah, apa yang sudah diamalkan Nabi Muhammad SAW yang belum aku amalkan? Apa yang sudah diamalkan Nabi Muhammad semasa hidup dan aku belum mengamalkan? Sampaikan. Untuk apa? Untuk kemudian ditiru, dicontoh, diteladani, diikuti oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan ternyata kekuatan Islam itu ketika ittiba'us sunnah. Musuh-musuh Islam itu tidak takut nek kita ini pinter-pinter, tidak takut, Pak. Musuh-musuh Islam ini kalau kita kuat-kuat itu tidak takut mereka. Yang sangat mereka takutkan manakala kemudian kita ini masing-masingnya ittiba'us sunnah, mengamalkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Maka apa kata musuh Islam, Pak? Kami baru akan takut kepada muslimin manakala jamaah sholat subuhnya sama dengan jumlah jamaahnya sholat Jumat. Bukan soal senjata, bukan soal pinter, bukan soal kuat, tapi yang sangat ditakutkan oleh mereka manakala orang-orang itu back to masjid, kembali ke masjid, karena inilah pusat peradaban. Ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah, bahkan yang dilakukan oleh beliau SAW pertama kali adalah membangun masjid dan memakmurkan masjid. Dan ketika kemudian masjid sudah berdiri, maka disitulah akan menjadi pusat peradaban, pusat tarbiyah, untuk kemudian pusat kegiatan-kegiatan muslimin.
Maka simpel sekali. Bagaimana kemudian kalau kita ini supaya musuh-musuh Islam takut, supaya mereka gentar, supaya kemudian izzah muslim. Kita ini punya izzah. Back to masjid, kembali ke masjid. Ya. Karena ini pusat peradaban. Dari sinilah muncul generasi-generasi yang berkualitas, yang kokoh. Ya, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara bentuk keagungan akhlak Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah sifat akhlaknya yang integral dan serasi. Satu sisi dari akhlaknya tidak mengalahkan sisi lainnya. Contoh, beliau ini Shallallahu alaihi wasallam orang yang sabar. Tapi di sisi lain beliau ini orang yang sangat berani. Kemudian amanahnya sama dengan kedermawanannya, kejujurannya sama dengan kesantunannya. Demikian juga dengan sifat lainnya. Kita tidak akan menemukan salah satu akhlak beliau Shallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupannya melebihi atau kurang daripada akhlak lainnya. Keserasian akhlak yang seperti ini tidak ada satupun yang memilikinya melainkan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Beliau lemah lembut, iya. Tapi kalau di perang, maka beliau Shallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang paling dekat jaraknya dengan musuh. Lemah lembut, iya. Sama istri tidak pernah mukul, Pak. Sama sahabat tidak pernah mukul. Sama maula atau sama yang mengabdi kepada beliau, nek bahasa kita apa ya? Bahasa kita asisten pribadi gitu kan ya. Tidak pernah mukul beliau, tidak pernah bentak, tidak pernah marah-marah. Tapi kalau sudah berada di medan jihad, maka beliau orang yang paling berani, yang paling dekat jaraknya dengan musuh. Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karena itu, seorang penyair Jerman mengatakan, ya, kalau tulisannya ini Pak, Sigrid Hunke, ya, seorang penyair Jerman, saya mencari di dalam sejarah contoh ideal seorang manusia, maka saya mendapatkannya pada seorang Nabi Arab, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang manusia yang sangat ideal sekali. Wajahnya, perawakannya atau fisiknya, akhlaknya dan sebagainya dan sebagainya. Beliau Shallallahu alaihi wasallam ini orang yang sangat ideal. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbangga kita memiliki seorang nabi yang teristimewa, seorang nabi yang Michael Hart, bukan muslim, menulis buku yang berjudul 100 orang yang paling berpengaruh di dunia ini. Dan beliau menempatkan nama Nabi Muhammad SAW berada di ranking 1. Padahal bukan muslim loh. Orang yang paling berpengaruh. Orang yang seseorang yang sangat ideal. Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ketika ditanya oleh Sa'ad bin Hisham bin Amir tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Aisyah radhiyallahu anha kembali balik bertanya, "Tidakkah engkau membaca Al-Qur'an?" Kemudian Sa'ad menjawab, "Tentu." Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwasanya akhlaknya Nabi Muhammad SAW itu ya Al-Quran itu. Jadi kalau teman-teman pengen tahu bagaimana penerapan Al-Quran, bagaimana cara menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang,
maka lihatlah pada diri Nabi Muhammad SAW dalam kehidupannya. Innaka khuluquhul Quran. Bahwasanya akhlaknya Nabi Muhammad SAW itu Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang pengennya belajar Quran tok, tidak mau belajar sunnah, ada tidak di Solo? Ada. Namanya apa? Majelis Inkarus Sunnah. Tidak mau belajar sunnah, maunya hanya belajar Quran. Ini apa? Ya, jaka sambung naik ojek, nyambung cek. Kenapa? Quran itu hanya akan bisa dipahami dengan baik, dengan sempurna kalau kamu belajar sunnah. Sebab bagaimana kita bisa mengamalkan Al-Quran kalau kemudian kita tidak mempelajari sunnah? Allah perintahkan sholat, tapi Allah nggak sebutkan berapa rakaatnya. Bagaimana gerakan sholatnya? Lah, berapa rakaat dan bagaimana gerakan sholat itu dicontohkan siapa? Sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang sehingga dalam Quran ini perintah-perintah umum, yang nanti detil-detil pelaksanaannya ya sunnah, meneladani, mengambil dari contoh Nabi Muhammad SAW. Oh, itu majelis Inkarus Sunnah besar Pak di Solo. Ya. Tapi yo payu, Masya Allah. Memang di Indonesia itu unik. Di Indonesia itu aliran sesesat apapun payu. Ya, enggak tahu kita ini. Unik memang di kita ini ya. Teman-teman jangan bikin aliran sesat loh ya. Ngelek-ngelek yang Tuhan ya. Ya, Masya Allah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat lain Aisyah berkata, akhlak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Kemudian ia berkata, engkau membaca surah Al-Mu'minun. Saya sudah sampaikan kalau tidak salah. Surah Al-Mu'minun ayat ke-1 sampai ayat ke-11. Yang diawali ayat ke-1-nya qad aflahal mu'minun ya, sampai ayat ke-11. Disitulah Allah sampaikan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Ada berapa poin? 6 atau 7 poin. Yang dengan itulah Allah Subhanahu wa taala akan hantarkan, akan masukkan kita ke dalam surga Firdaus. Surga Firdaus adalah surga yang ditempati oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ketika kemudian Nabi Muhammad ini diberikan surga Firdaus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Firdaus, surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi dan surga yang paling utama, berarti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akhlaknya memiliki akhlak yang disebutkan di surah Al-Mu'minun ayat ke-1 sampai ayat ke-11. Teman-teman nanti baca, buka di rumah. Saya sampaikan rinciannya atau singkatnya, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Berarti Nabi Muhammad SAW itu kalau salat khusyuk. Maka kita contoh, kita teladani. Walau memang sholat khusyuk ini berat, kita ini kalau dihitung-hitung lebih banyak mana? Sholat gak khusyuk apa khusyuk? Banyak yang gak khusyuknya. Sholat itu semikir macem-macem ya. Sing luwe yo mikir mangan, ya kan ya. Sing barangnya hilang yo mikir barang sing hilang. Sing utangnya akeh mikir utang, sing selak ngempet rabi tapi ya orang nemu jodohnya ya mikir. Oh ya, Masya Allah. Khusyuk dalam sholatnya. Waladina hum anil lagwi mu'ridun, menjauhkan diri atau meninggalkan dari hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ini di ayat yang ketiga. Yang sehingga Nabi Muhammad SAW itu hanya melakukan
aktivitas atau kegiatan yang hanya ada manfaat untuk akhiratnya. Kalau kegiatan atau aktivitas itu tidak ada manfaat untuk akhiratnya, tinggalkan. Walau hukumnya mubah atau boleh. Yang sehingga apa? Produktif, teman-teman. Nek santri ojo kerebahan wae ya. Rebahan tangi mangan, rebahan wah repot nih ya. Nanti dapat julukan apa? Abdul Butun atau apa itu Abdul Butun? Apa butun? Butun ini apa? Butun apa? Perut. Nek Abdul Butun hamba perut. Mangan wae. Masya Allah. Luar biasa. Masya Allah. Senaknya sebelah dijiko, ini dijiko, ya mulai repot. Sebelahnya kuru-kuru gitu ya. Masya Allah. Masya Allah. Ojo mulai lo ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya walladzina hum lizakati fa'ilun, menunaikan zakat. Dan bahkan keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesusah apapun beliau sallallahu alaihi wasallam, haram hukumnya harta zakat dan sedekah. Sesusah apapun, Pak. Kalau kita bertanya, apakah Nabi Muhammad pernah susah? Banget. Susahnya kita ini belum ada apa-apanya dengan susahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gambaran sedikit ringkas saja, Pak. Ini diabadikan di Syama'ilun Nabi atau Syama'il al-Muhammadiyah. Dalam riwayat disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini selama berminggu-minggu ndak masak, dapurnya orang ngebul. Kenapa? Ndak punya uang buat belanja, ndak ada makanan. Akhirnya yang dimakan hanya kurma dan air putih. Susahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika kemudian pada subuh setelah selesai syuruk, Nabi Muhammad pulang ke rumah, niatnya pengen sarapan. Kemudian sampai rumah tanya kepada istrinya, hal indakum syai'? Ada ndak makanan yang bisa saya makan? Saya lapar. Istri beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ndak ada ya Rasulullah. Beliau kemudian mengatakan, ya sudah, aku tak puasa. Luar biasa. Ketika kemudian di perang Ahzab, perang Khandaq, mereka macul bikin khandak. Mereka kemudian bawa palu mecahkan batu-batu besar Madinah. Para sahabat kelaparan sampai mereka saking laparnya ganjel perut mereka dengan satu batu. Mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, kami sudah sangat lapar sekali. Kerja bakti, Pak. Untuk apa? Menggali parit yang sangat dalam, yang sangat lebar, yang sangat panjang. Diganjel perutnya dengan satu batu para sahabat saking laparnya. Dan apa yang terjadi? Rasulullah membuka bajunya. Ternyata perutnya beliau sallallahu alaihi wasallam diganjel dengan dua batu. Artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih lapar daripada sahabat. Tidakkah kemudian kita teringat dengan riwayat di mana ketika Nabi Muhammad SAW bangun dari tidurnya, maka punggungnya beliau ini apa? Ngeplek atau apa? Bekas dari tikernya. Beliau ini bukan tidur di alas yang empuk, Pak. Beliau hanya tidur di alas anyaman daun dari pohon kurma, dari tiker saja. Makanya kemudian dijelaskan dalam Quran ada namanya surah Hujurat. Surah Hujurat kenapa dinamakan Hujurat? Ya, karena rumahnya beliau sallallahu alaihi wasallam ini bukan rumah yang gede, yang mewah, yang megah. Tapi rumahnya beliau sallallahu alaihi wasallam itu disebut Hujurat apa? Bilik-bilik, kamar-kamar. Nah, dalam bahasa sekarang apa? Kos-kosan.
Itu yang ditinggali Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam lain riwayat, yang waktu itu saya sempat ketika mendengarkan tausiah atau riwayat yang disampaikan ini, Pak, kita ini harusnya banyak bersyukur gitu ya, Pak. Dalam hal dunia, Pak, dalam hal dunia itu undur man huwa asfala minka, lihatlah orang-orang yang berada di bawahmu. Dalam hal dunia, lihat orang-orang yang ada di bawah. Apa kata Allah? Ya Nabiullah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah menawarkan, Pak? Allah memberikan tawaran. Bagaimana kalau lembah Mekah itu aku penuhi dengan emas? Kira-kira kalau lembah Mekah itu dipenuhi dengan emas, Nabi Muhammad susah enggak? Jadi orang yang kaya raya, nih bahasa sekarang crazy rich. Nah, kalau kita ini kan cuman untuk crazy ini toh, rich duwe ya. Nabi Muhammad SAW diberikan tawaran, bagaimana kalau lembah Mekah ini Allah penuhi dengan emas, supaya Nabi Muhammad gak kelaparan, supaya Nabi Muhammad hidupnya bisa enak, bisa nyaman, fasilitasnya lengkap, supaya kemudian Nabi Muhammad SAW bisa membeli ini itu, bisa memberi kepada siapapun dan sebagainya dan sebagainya. Tapi apa jawaban Nabi Muhammad, Pak? Unik, Pak. Bayangkan kalau lembah Mekah itu dipenuhi dengan emas, itu Qarun kalah, Pak. Kalau betul Nabi Muhammad mengiyakan lembah Mekah itu dipenuhi dengan emas, Fir'aun dan Qarun kalah, Pak. Orang terkaya siapa? Kalah, Pak. Nabi Muhammad mengatakan, ya Allah, tidak usah. Hari ini aku lapar, bisa jadi besok saya kenyang. Kalau saya kenyang, saya akan bersyukur kepadamu. Dan kalau saya lapar, aku akan meminta makan kepadamu. Aku akan memohon kepadamu supaya diberi makan dan minum. Luar biasa. Coba kalau sekarang tawaran Allah itu ditawarkan kepada kita. Dan tawaran itu hanya sekali, tidak datang dua kali. Allah sampaikan, bagaimana kalau rumahmu aku penuhi dengan emas? Apa jawaban kita? Yes or no? Yes. Tapi Nabi Muhammad tidak, memilih untuk tidak usah ya Allah. Sekarang saya lapar tidak apa-apa, besok saya kenyang kok. Kalau saya kenyang, saya bersyukur kepadamu. Engkau telah memberikanku makan dan minum. Tapi kalau saya lapar, aku akan meminta kepadamu, minta diberi makan dan minum. Makanya Rasulullah sampaikan kepada para sahabat, aku itu tidak takut kalian miskin. Sebab kalau kalian ini menjadi orang yang fakir, kalian tidak akan kafir. Maksudnya Ustaz? Iya, karena kebanyakan fakir itu bisa kemudian membuat orang kepada kekafiran. Betul kan ya? Banyak orang yang miskin, fakir dia, kemudian dikasih sembako sama orang dengan syarat dia murtad. Mau enggak? Murtad dia, Pak. Loh, ini kami temui di Gilingan, Pak. Rumah dakwah yang kami sewa, yang di Gang Jalak itu, yang tempatnya lokalisasi prostitusi, itu dulunya semua, hampir semuanya, mayoritasnya muslim, Pak. Sekarang berbalik, tinggal hanya satu keluarga yang muslim. Murtad semua. Kasih sembako, beasiswa, ditanggung pendidikannya, dan bahkan mereka itu kalau ke gereja, Pak, dijemput pakai mobil. Dijemput pakai mobil, hanya tinggal tersisa satu keluarga yang muslim di satu RT tempat kami, rumah dakwah kami di sana, Pak. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah SWT. Fakir mendekatkan kepada kekafiran. Ya. Makanya kami di sana programnya wis banyak makan-makannya, banyak bagi-bagi sembakonya, banyak-banyak sedekahnya terus gitu, Pak. Ya, untuk kemudian mengambil hati mereka.
Dan untuk itulah kenapa rumah dakwah kami bertempat di situ. Rumah lain juga ada kok, tapi kan kurang challenge ya, kurang menantang. Saya itu pengennya yang ada tantangan di situ. Akhirnya kemudian kami sewa rumah dakwah yang berada di mayoritas sekeliling kami itu orang-orang yang bukan muslim. Supaya apa? Supaya mereka melihat keindahan akhlak dari yang muslim-muslim ini, Pak. Luar biasa. Jumat kita ngasih nasi kotak, bagi-bagikan buat mereka. Kita kasih beras buat mereka. Luar biasa. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau rumah dakwah kami di lingkungan yang semua muslim ya untuk apa kan itu ya? Kalau yang semua muslim ya masjid saja. Markasnya di masjid. Kenapa kami sewa rumah? Karena mayoritasnya bukan muslim. Tidak mungkin mereka bawa mereka ke masjid. Tapi kalau bawa mereka masuk ke rumah kita, rumah dakwah itu ya masih bisa. Kita undang mereka makan-makan bareng itu, Pak. Ya, yang santai-santai acaranya. Intinya agama disampaikan dengan cara yang happy, yang santai, yang juga bisa membantu kesusahan yang mereka alami. Kemarin ceritanya ada yang minta baju buat ke gereja, Pak. Datang ke saya, Pak. Ustaz, saya tidak punya baju bagus, Ustaz. Buat kemana? Buat pergi atau jagong atau apa? Enggak, Ustaz. Ya kadang buat jagong, buat ke gereja, bajunya jelek-jelek. Ya sudah, Pak. Tak suruh milih, Pak. Silahkan pilih baju yang mana. Ya. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah SWT. Jadi kita mendekati dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang bagus. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sudah beberapa yang masuk Islam. Ya, sudah ada beberapa yang mereka mu'alaf, mengucap syahadat dan masuk Islam. Bukan karena pengajian, Pak, bukan karena debat, tapi karena melihat keindahan akhlak. Dan inilah yang kemudian urgensinya atau pentingnya dari akhlak yang mulia, mencontoh dari Nabi Muhammad SAW. Ya, sama kan Nabi Muhammad tiap pagi ngasih makan, ngasih duit, nyuapin orang Yahudi. Orang Yahudi sakit dijenguk. Ya, dijenguk. Ya, Masya Allah. Nah, kemudian satu tadi beriman, yang kedua menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat walladzina hum li furujihim hafidun, memelihara kemaluan, tidak berzina, tidak selingkuh, mohon maaf, tidak masturbasi, tidak onani dan sebagainya. Dan itu disampaikan ulama ya, dalam rangka menjaga kemaluan. Karena ingat tadi ya, ternyata kebanyakan orang dimasukkan ke dalam neraka, salah satunya dosa kemaluan. Dia tidak mampu menjaga kehormatan atau kemaluannya. Kemudian yang selanjutnya di ayat yang ke-8, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, memelihara amanah. Kalau dipercaya, dia bisa dipercaya. Nabi Muhammad SAW mendapat gelar apa? Al-Amin. Orang yang bisa dipercaya. Kalau ada rahasia, dia jaga rahasianya. Ada amanah, tanggung jawab, maka dia jalankan dengan sebaik-baiknya. Bisa dipercaya, trust. Dan mereka yang menepati janji, menepati janjinya. Yang selanjutnya walladzina hum ala salawatihim yuhafidun, mereka yang memelihara, serta orang yang memelihara sholatnya. Sholat 5 waktu dia jaga, laki-laki berjamaah, ibu-ibu boleh berjamaah, boleh di rumah, walau afdolnya banyak pahalanya lebih di rumah. Tapi berjamaah langkung alhamdulillah, monggo ketemu. Kemudian kalau lupa kan enak, kalau jamaah kan ngikut imam ya.
Kalau bacaan atau hafalannya tidak banyak, kan enak ngikut imam saja. Ya. Dan lebih bisa terjaga tepat waktu. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sampaikan ulaika humul warisun, mereka itulah orang yang akan mewarisi alladzina yarisunal firdaus, mewarisi surga firdaus yang ditempati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Itu tadi ya, amalan yang akan bisa menghantarkan kita masuk ke dalam surga yang ditempati Nabi Muhammad, yaitu surga firdaus. Beriman. Yang kedua adalah apa tadi? Menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia, kemudian menunaikan zakat, setelah itu menjaga kemaluan, kemudian memelihara amanat, menjalankan tanggung jawab dan menepati janji, kemudian memelihara sholatnya, ya, memelihara sholatnya, dan juga khusyuk dalam sholat. Ini akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Mafruq berkata, bahwasanya ini bukan perkataan penduduk bumi. Seandainya itu perkataan penduduk bumi, pasti kita mengenalinya. Ya, Nabi Muhammad SAW itu yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang keluar dari lisan beliau SAW itu asalnya adalah dari wahyu, dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari hawa nafsunya. Makanya akhlaknya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tadi Quran, Pak. Hidup beliau ini, apapun yang beliau sampaikan, apapun yang beliau perbuat, maka itu semua adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala dan pengejawantahan dari Al-Quran, aplikasi prakteknya dari Al-Quran. Oke, demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir sebagai penutup, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa altafuhum bi ahli. Sesungguhnya mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan paling lemah lembut kepada keluarganya. Rasulullah sampaikan apa? Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang yang paling baik perlakuannya kepada keluarga, istri dan anak-anak. Lemah lembut, masya Allah. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Pokoknya bulan Rabiul Awal ini kita manfaatkan untuk bisa mengenal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan itu kita akan bisa meneladani beliau dengan baik dan akan muncul kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan itulah semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid ini, semoga Allah Subhanahu Wa Taala kembali kumpulkan kita di Firdausil A'la. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.